Selamat sore, Oh, teman-teman mahasiswa. ya. Selamat Pintu sore. Mas. Sore. Sore, Manto. Hari ini kita akan Asbuk. membahas topik yang penting dalam konteks sosial ekonomi, yaitu perpajakan. Perpajakan Ya, memiliki peran Joshua. penting yang signifikan Mangga. dalam membiayai kebutuhan negara dan mengatur distribusi Mangga. pendapatan. Kita akan menjelajahi beberapa aspek penting terkait perpajakan. Mari kita mulai diskusi kita dengan memperkenalkan diri satu persatu. Nama saya Restu Halo, Septianjagi, nama saya. NPM saya 2234034042. Halo, nama saya Ilham Muhammad dengan NPM 2234032446. Saya percaya perpajakan merupakan sumber pendapatan yang penting bagi negara. Pendapatan yang namun saya ingin mendiskusikan bagaimana perpajakan berdampak pada stabilitas sosial dan kesenjangan pendapatan. Halo, nama saya Radja Rifadi Hussein dengan NPM 2234033253. Saya setuju dengan Ilham bahwa perpajakan memiliki implikasi sosial yang signifikan. Saya mengetahui apakah ada cara-cara yang dapat digunakan untuk mengurangi ketimpangan pendapatan melalui perpajakan. Halo semua, nama saya Aldi Roberto Sinaga. Saya tertarik untuk membahas bagaimana perpajakan dapat mempengaruhi investasi dan pertumbuhan ekonomi negara. Apakah kebijakan perpajakan memiliki dampak positif atau negatif dalam hal ini? Halo, nama saya Arya dengan NPM 22340339. Saya ingin membahas lebih lanjut mengenai efektivitas perpajakan dalam mengumpulkan pendapatan bagi negara. Apakah sistem perpajakan kita cukup efisien? Halo, nama saya Muhammad Dimas Ramadan, NPM 2234033249. Saya penasaran apakah perpajakan juga dapat berdampak keputusan bisnis. Apakah kebijakan perpajakan dapat mempengaruhi keputusan perusahaan dalam melakukan investasi atau pengembangan bisnis? Halo semua, nama saya Gula Maulana Al-Jabar dengan NPM 22340332. Saya ingin membahas tentang penghindaran pajak dan praktik perpajakan yang tidak adil. Bagaimana kita dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan dan mengurangi praktik penghindaran pajak. Terima kasih atas perkenalan kalian. Kita punya beberapa topik menarik untuk didiskusikan. Mari kita mulai dengan pertanyaan dari Ilham. Bagaimana perpajakan berdampak pada stabilitas sosial dan kesenjangan pendapatan? Eh, Menurut saya, perpajakan dapat memainkan peran penting dalam mengurangi kesenjangan pendapatan dan ketimpangan sosial. Dengan sistem perpajakan yang adil dan progresif, pemerintah dapat mengumpulkan dana yang cukup untuk membiayai program-program distribusi dan pelayanan publik. Pajak progresif dapat memastikan bahwa mereka yang memiliki pendapat lebih tinggi memberikan kontribusi yang lebih besar, sehingga mengurangi ketimpangan pendapatan. Terima kasih Ilham. Sekarang mari kita beralih ke pertanyaan dari Raja. Bagaimana perpajakan dapat digunakan untuk mengurangi ketimpangan pendapatan? Saya percaya bahwa perpajakan dapat menjadi alat yang efektif untuk mengurangi ketimpangan pendapatan. Salah satu cara untuk mencapai hal ini adalah melalui kebijakan pajak pajak progresif, di mana mereka yang memiliki pendapatan lebih tinggi dikenakan tarif pajak yang lebih tinggi. Selain itu, pemerintah juga dapat memberlakukan insentif pajak bagi sektor-sektor yang berperan dalam mengurangi kesenjangan, seperti sektor pendidikan, kesehatan, ataupun pengembangan masyarakat.
Terima kasih Raja. Sekarang kita akan mendengarkan pertanyaan dari Aldi. Bagaimana perpajakan dapat mempengaruhi investasi dan pertumbuhan ekonomi negara? Terima Terima kasih. Saya percaya bahwa kebijakan perpajakan dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap investasi dan pertumbuhan ekonomi. Pajak yang dan stabil dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi, baik oleh perusahaan lokal maupun perusahaan asing. Selain itu, insentif pajak yang kuat dapat mendorong sektor-sektor yang strategis, seperti industri manufaktur atau penelitian. Awal, awal, sedang molor ke segerawan. Terima kasih Aldi. Selanjutnya kita akan dengarkan pertanyaan dari Arya. Apakah sistem perpajakan kita cukup efisien? Baik, terima kasih. Saya rasa sistem perpajakan kita masih memiliki beberapa tantangan dalam hal efisiensi. Penting untuk memastikan bahwa pajak yang dikenakan adil dan mudah dipahami oleh wajib pajak. Pemerintah juga harus meningkatkan pengawasan terhadap praktik penghinaan pajak dan tindakan penipuan agar sistem perpajakan lebih efektif dan efisien. Terima kasih Arya. Sekarang kita akan dengarkan pertanyaan dari Dimas. Bagaimana kebijakan perpajakan dapat mempengaruhi keputusan bisnis? Kebijakan perpajakan dapat memiliki dampak yang signifikan pada keputusan bisnis. Tarif pajak yang tinggi atau kompleks dapat mengurangi insentif bagi perusahaan untuk berinvestasi atau mengembangkan bisnis. Oleh karena itu, perlu kebijakan perpajakan yang mempertimbangkan kebutuhan sektor bisnis dan mendorong iklim investasi yang kondusif. Terima kasih Dimas. Terakhir, kita akan dengarkan pertanyaan dari Gulam. Bagaimana kita dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan dan mengurangi praktik penghindaran pajak? Saya percaya bahwa peningkatan kesadaran tentang pentingnya perpajakan dan frekuensi penghindaran pajak dapat menjadi langkah itu. Pemerintah juga harus meningkatkan sistem pengawasan terhadap praktik penghindaran pajak, transparansi aturan perpajakan, dan upaya kerjasama internasional juga dapat bantu mengurangi penghindaran. Terima kasih Gulam. Diskusi kita hari ini sangat menarik dan informatif. Perpajakan memiliki dampak yang luas dalam konteks sosial dan ekonomi, mulai dari distribusi, pendapatan, hingga investasi dan pertumbuhan ekonomi. Teruslah mempelajari topik ini karena perpajakan merupakan aspek penting dalam membangun negara. Terima kasih kepada semua peserta yang telah aktif berpartisipasi. Sekian dari kelompok kami. Selamat sore. Selamat sore, terima kasih. Pak, Tilo. Ya, selamat sore ya. Sore. Hari ini kita akan membahas topik yang penting dalam konteks sosial dan ekonomi, yaitu perpajakan. Perpajakan memiliki peran yang signifikan dalam membiayai kebutuhan negara dan mengatur distribusi pendapatan. Kita akan menjelajahi beberapa aspek penting terkait perpajakan. Mari kita mulai diskusi kita dengan memperkenalkan diri satu persatu. Nama saya Restu Setia Injagi, NPM saya 2234030442. Selanjutnya. Halo, saya Ilham Muhammad. Saya dengan NPM 2234032446. Halo, nama saya Muhammad Dimas Ramadan dengan NPM 2234032449. Halo, nama saya Raja Ripadi Husen dengan NPM 2234030253. Mana terus kan?